Orang beriman mendapatkan dua petunjuk, hidayah imaniyah, hidayah ilmiah. Sementara orang kafir hanya mendapatkan satu petunjuk, namanya apa? Hidayatul ilmiah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maka karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, dia memaparkan kepada kita siratan mustaqimah. Dia memaparkan kepada kita apa? Siratan mustaqim. Nah, tatkala orang berbicara tentang siratan mustaqimah ini, kemudian pendekatannya berbeda-beda, dan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang dihadapkan oleh dua persoalan besar dalam memahami siratan mustaqimah itu. Sebelah kanan ada konservatif, sebelah kiri ada liberal. Apa? Sebelah kanan apa? Konservatif, sebelah kiri liberal. Bagi orang yang konservatif, bahwa apa yang ada dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW, itulah pemahaman teks yang harus kita paham. Sehingga apa yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak ditafsirkan di zaman Nabi tidak boleh ditafsirkan sekarang. Sehingga penafsiran Quran dan kebenaran itu sangat saklek sekali. Inilah kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit bid'ah. Ya, salaman selesai sholat bid'ah. Kalau zikir selesai sholat bid'ah. Dulu para sahabat kenapa zikir nggak dijaharkan? Ya, kenapa doa tidak dijaharkan? Karena dia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu wifi dia dengan Nabi, makanya online. Kalau kita sekarang ini tidak, ulama-ulama tidak menjaharkan, tidak memberikan, tidur jamaah kita ini, ya kan? Maka oleh karena itu orang-orang seperti ini dia memahami Quran itu sangat-sangat saklek sekali, sehingga apa yang tidak sesuai, apa yang tidak pernah dilakukan Nabi, kemudian bagi mereka semua adalah bid'ah. Hadisnya cuma satu. Apa hadisnya? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala sesuatu yang bid'ah itu dalalah dan setiap dalalah itu finnar. Tetapi di kelompok yang ke sebelah kanan ke kiri kita juga ada persoalan yang besar. Siapa mereka? Mereka itu adalah liberal. Ya, bagi mereka tidak ada sakralitas agama. Ya, kalau mereka beragama hari ini Kristen silakan, besok Hindu silakan, besok Buddha silakan. Kenapa? Bagi mereka agama adalah sebuah kebebasan untuk memilihnya. Di mana Anda punya kenyamanan, disitulah agama Anda. Kenapa? Agama tidak agama kacau. Apapun itu kalau tidak kacau, itu adalah agama yang patut kita pahami. Oleh karena itu di dalam memahami Quran ada siratan mustaqimah. Apa ciri-cirinya agama yang benar dalam pemahaman itu? Ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, suatu ajaran dan pemahaman agama yang benar sesuai dengan Quran itu, yang pertama harus disampaikan secara terbuka. Disampaikan secara apa? Terbuka. Tatkala Imam Malik mengarang kitab, beliau terkenal yang disebut dengan Al-Muwatta. Kitabnya apa namanya? Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan, aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min ahli al-Madinah fawada'uni alaihi fasamaituhu Muwatta. Saya mengarang kitab Muwatta ini, dan kemudian Muwatta ini saya berikan kepada semua orang, termasuk 70 faqih dari kalangan ahli Madinah. Kemudian mereka sepakat dengan apa yang saya tulis, maka saya menamakan kitabku adalah kitab Al-Muwatta yang saya sepakati, yang sepakati. Dan Imam, seorang ulama, seorang Amir Mukminin, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi umuri dinihim fa'lamu annahum ala dhalalatin wa bid'ah." Ketahuilah, kalau engkau melihat sebuah kelompok berbicara tentang agama mereka sembunyi-sembunyi, maka itu pertanda di dalam kelompok mereka itu ada kesalahan, perencengan dari Quran. Oh, ini kelompok kami aja nggak boleh ikut pengajian ya. Ini masjid kami jangan dimasuki ya. Oh, ini kelompok pengajian kami jangan Anda masuk.
Oh ini kelompok kami hanya ustadz kami, yang lain tidak boleh. Nah, itu bisa jadi pertanda di dalamnya ada fitnah, ada bidah. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan, yang kedua, satu kelompok itu dianggap benar sesuai dengan siratan mustaqimah, dengan petunjuk Quran tadi itu, kelompok itu harus bisa teruji keilmuannya. Teruji apa? Keilmuannya. Kenapa? Al-Quran itu adalah kitab yang lurus dan segala sesuatu di dalamnya bisa dipelajari dan petunjuk-petunjuknya sangat jelas bagi orang yang bertakwa. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau memang Quran itu datang dari selain Allah, maka kita telah menemukan di dalamnya ikhtilaf, perbedaan yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai kitab yang jelas, maka ajaran agama itu harus teruji dengan keilmuannya. Makanya kita membaca, mengkaji ilmu agama harus berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif. Bicara Quran, sumbernya Quran. Bicara hadis, sumbernya harus hadis yang jelas. Bicara sholat, sumbernya harus benar. Bicara fikih, sumbernya harus benar. Kenapa? Karena kajian-kajian keilmuan berdasarkan Quran tadi itu harus teruji. Sudah berapa Pak? 2. Yang pertama tadi apa? Terbuka. Yang kedua, teruji. Yang ketiga adalah sumber Quran itu dengan pemahaman kita sebagai umat ini harus mengakui limitasi. Apa itu limitasi? Keterbatasan diri kita. Sehebat apapun seorang mufassir, dia lemah. Sehebat apapun seorang fakir, dia lemah. Hanya satu kitab yang paling sombong di dunia ini. Kitab apa itu? Al-Quran. Apa kata dia? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Al-Quran itu la raib, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Bapak Ibu membaca karya ilmiah seorang profesor doktor kayak apapun, pasti dia mengatakan karya ini tidak sempurna. Betul nggak? Pasti dia mengatakan karya ini tidak sempurna. Tapi Quran sebelum orang membuka lembaran-lembarannya, dia sudah mengatakan dengan penuh kesombongan. Apa dia bilang? Zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada raib. Kata raib itu menggunakan fi'il nakirah, isim nakirah. Artinya dari sudut manapun, dari sudut apapun pemekajinya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Yang kurang itu bukan Quran, tapi yang kurang itu kita sebagai umat yang memahami Al-Quran itu. Jelas Bu? Jelas Bu? Maka oleh karena itu setiap ulama saling membutuhkan. Ya, ulama yang satu butuh kepada ulama yang lain. Kenapa? Karena kita ini punya limitasi, punya keterbatasan diri kita. Makanya Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka para ulama-ulama hebat itu tidak mengakui kehebatan dirinya. Apa kata mereka? Perkataan saya benar, tapi ada kemungkinan salahnya. Perkataan orang lain salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Kenapa? Karena petunjuk dalam Quran itu sempurna dan ditafsirkan oleh manusia yang tidak sempurna, maka akan melahirkan limitasi. Apa itu limitasi? Keterbatasan diri kita. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bisa jadi satu ayat itu mendatangkan beberapa macam pemahaman. Betul nggak? Allah masturun nisa, atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita itu batal wudhu. Kata Imam Syafi'i, kalau hanya menyentuh batal wudhunya. Kata Imam Malik, menyentuh batal wudhu kalau punya nafsu. Kata imam yang lain, tidak begitu. Ya, menyentuh yang batal wudhu itu kalau hubungan seksual. Satu ayat beragam pemahaman. Ya kan? Satu ayat beragam pemahaman. Kenapa beragam pemahaman? Karena ada limitasi. Apa itu limitasi? Keterbatasan diri kita. Ya, ayat tentang wudhu. Ya, maka basuhlah tanganmu ilal marafiq, ila ke siku. Ya, apakah mulai dari atas ke bawah atau dari siku ke sini? Yang mana yang benar? Hah?
Dari ujung jari ke siku atau dari siku ke ujung jari? Ujung jari ke siku. Ila. Kalau dimana ila itu adalah intiha al-ghayah az-zamaniyah, maka ila itu bermakna dari ujung kaki, ujung jari sampai ke siku. Tapi kalau ila itu bermakna keseluruhan, maka bisa dari sini sampai ke sini, bisa dari sini sampai ke sini, terserah. Yang penting basah semua dari ujung kaki sampai dari ujung mana? Ujung jari sampai siku. Berbeda pemahaman, betul kan? Berbeda pemahaman. Ya, salah satu membuat 3 kali suci. Ada yang dimaksud dengan 3 kali haid, ada yang dimaksud dengan 3 kali suci. Ini kenapa terjadi perbedaan itu? Karena ada limitasi. Apa namanya? Limitasi. Apa itu limitasi? Keterbatasan diri kita. Yang keempat, beragama itu supaya menghasilkan petunjuk, beragama itu harus tawadhu. Apa Pak? Tawadhu. Makanya orang yang merasa paling soleh, dialah orang yang paling jahat sesungguhnya. Ya, ibu-ibu punya dosa nggak Bu? Banyak. Bapak punya dosa nggak? Banyak. Yang bicara punya dosa nggak? Banyak. Yang mengaku tidak punya dosa itulah dosa. Ya, sama saya tanya, ibu-ibu punya masalah nggak Bu? Banyak. Bapak punya masalah nggak? Sedikit. Nah, Bu, Bapak sedikit, Ibu banyak ada. Kalau ada orang tidak punya masalah, itulah masalah. Ya, ada mobil lewat jalan, isinya 5 orang. Tiba-tiba mobil itu jatuh. 4 orang diantaranya itu sibuk mengangkat mobil yang jatuh, membantu teman yang sakit. 1 orang yang tenang-tenang saja, kayak gak ada apa-apa. Setelah dibawa ke rumah sakit, yang satu ini bawa orang gila. Orang gila saja, ada yang nggak salah, ya kan? Jadi agama ini mengajarkan ketawaduan, ya kan? Agama ini mengajarkan apa? Ketawaduan, mengamalkan Quran, petunjuk Quran itu mengajarkan ketawaduan. Apa contoh dalam Quran mengajarkan ketawaduan? Salah satu sifat ibadur rahman itu adalah tawadhu. Apa kata Quran? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang cinta kepada Allah mengamalkan Al-Quran itu, yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini hatinya rendah. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang yang tak mengerti, yang bodoh, mengejek-ejek dia balas dengan perkataan yang enak, yang baik. Kenapa? Agama mengajarkan ketawaduan. Sudah berapa? 4 ya. Pertama apa? Terbuka. Yang kedua teruji. Yang ketiga limitasi. Yang keempat tawadhu. Yang kelima, seluruh inspirasi Quran itu mengarah kepada maslahat. Mengarah kepada apa? Maslahat. Apa itu maslahat? Kebaikan. Maka Quran seluruh intinya, dan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Quran, pikirannya adalah maslahat. Pikirannya adalah maslahat. Makanya dalam Quran dikatakan, ya, wa ma taufiqi illa billah. Ya, apa yang saya lakukan itulah semua dari petunjuk Allah. Ya, in uridu ilal islah mastata'tu. Yang saya inginkan adalah perbaikan dari segala sesuatu. Maka kita kan ingin membangun masjid ini juga apa? Untuk apa itu? Untuk maslahat. Saya sering mengatakan di mana-mana ada komunitas, di situ ada masjid pasti ramai. Betul nggak? Coba ada masjid. Dari kemarin saya dikasih ini makan sate padang. Ya, kalau nggak ada komunitas susah jadi sate padang. Ya, tadi siang makan nasi ramas. Ada juga antara kemarin lontong. Ada juga bakwan. Coba nih. Ya kan? Macam-macam kan? Ada juga cendol. Apa itu? Masjid. Setiap ajaran agama itu pasti mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sedikit-sedikit membid'ahkan. Kenapa?
bisa jadi yang kita bid'ahkan itu termasuk maslahat dalam agama. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Saya sering mengatakan bid'ah fid din, bid'ah lid din. Apa? Bid'ah fid din atau bid'ah lid din. Kalau bid'ah fid din dilarang, bid'ah dalam agama itu dilarang. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ini kan lagi pagi, untuk olahraga bisa nggak 10 rakaat? Nggak bisa. Itu bid'ah fid din. Apa namanya? Bid'ah fid din. Ya, orang menentukan awal Ramadan itu cuma 2. Kalau bukan hisab, ru'yah. Ada di kampung saya di Painan itu, pesisir selatan, aliran Tarekat. Untuk menentukan awal Ramadan, mereka tidak perlu menunggu hisab dan ru'yah. Maka pimpinan tarekatnya cukup naik ke gunung. Begitu diangkat tangan dan telunjuknya lurus, maka itu pertanda sudah masuk 1 Ramadan. Tapi kalau telunjuknya bengkok, maka belum masuk 1 Ramadan. Saya khawatir kalau bengkok terus gimana? Ini namanya bid'ah fid din. Apa namanya? Bid'ah fid din. Tapi kalau bid'ah lid din, bid'ah untuk kemaslahatan agama, SD 6 tahun, pesantren 6 tahun, 3 tahun tidak apa, sanawiyah, 3 tahun aliyah. Nabi pernah buat itu nggak? Pesantren 3 tahun, ada nggak? S1 4 tahun, ada nggak? Itu tidak bid'ah fid din, tapi bid'ah lid din. Apa namanya? Bid'ah lid din. Bid'ah untuk menguatkan agama. Maka agama ini berdasarkan maslahat. Berdasarkan apa? Maslahat. Oleh karena itu, seluruh petunjuk Al-Quran itu berasal dari 5 ini. Yang pertama, petunjuknya itu terbuka. Makanya tidak ada orang yang tak bisa mengakses kepada Quran. Dia petunjuk terbuka. Yang kedua, petunjuknya teruji. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada teori apapun yang bertentangan dengan Quran, jangan salahkan Qurannya, salahkan apa? Teorinya. Atau Anda belum paham dengan teori itu sehingga bertentangan dengan Quran. Dia teruji. Yang ketiga tadi adalah limitasi. Bahwa Quran sempurna, tapi yang menerjemahkan tidak sempurna. Yang menafsirkan tidak sempurna. Quran datang dari yang maha sempurna, diterima oleh zat yang maha sempurna, baginda Nabi Muhammad SAW. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh manusia yang tidak sempurna, hasil penafsirannya pasti ada perbedaan. Kenapa? Ditafsirkan oleh orang yang limitasi, keterbatasan dia. Yang keempat, seluruh petunjuk Quran itu mengajarkan kita tawadhu. Tawadhu kepada Allah, jangan sombongkan diri. Tawadhu kepada sesama manusia, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri kita. Kalau kita berjalan, maka rendahkanlah hati kita. Kalau ada orang menyapa kita dengan panggilan yang tak benar, faqul laka apa? Katakanlah perkataan yang selamat, yang baik. Dan seluruh ajaran Quran itu berdasarkan maslahat. Apa arti maslahat? Semua berorientasi kepada kebaikan. Oleh karena itu, demikian besarnya Al-Quran dengan segala petunjuknya, maka kewajiban kita 3. Ini sekarang tadi 2, sekarang 5, sekarang 3. Banyak betul. Saya biasa begitu Pak, berikan materi itu terurut ya, supaya bisa diingat dan terarah, nggak kemana-mana gitu ya. Ini ada orang ngaji dari ujung A sampai Z dikaji semua. Ya. Makanya kita terurut. Yang pertama, Quran itu hada zalika. Quran itu huda linnas, huda lil muttaqin. Quran dimulai dengan ba, diakhiri dengan sin. Yang pertama Allah, yang terakhir nas. Di tengah-tengahnya ada wal talaqah. Apa maknanya? Seluruh dimensi Quran mengajarkan kemahalembutan. Maka seluruh dimensi itu berisi 5. Yang pertama adalah terbuka, yang kedua adalah teruji, yang ketiga limitasi, yang keempat tawadhu, yang kelima maslahat. Karena demikian hebatnya Quran, kewajiban kita terhadap Quran ada 3. Yang pertama adalah qiraatan. Al-Quran itu dibaca. Al-Quran itu berapa Bu? Dibaca.
Saya tadi membaca pendapat para ulama tentang jumlah huruf dalam Quran. Berapa jumlah huruf dalam Quran? Tadi sebelum saya kesini saya baca pendapat berapa para ulama. Ya. Kalau juznya berapa juz? 30. Kalau ayat suratnya 115. Kalau ayatnya 6.200. Nah, ini perlu disakat. Imam As-Suyuti, siapa namanya? Imam As-Suyuti. Itu punya kitab judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mengatakan bahwa ulama sepakat di angka 6.000. Ulama sepakat di angka berapa? 6.000. Mereka berbeda di ratusan dan puluhannya. Oke, sepakatnya di angka berapa? 6.000. Berbedanya di mana? Ratusan dan puluhannya. Ada yang mengatakan ratusannya 3.224, ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.236. Ya, sepakatnya di angka berapa? 6.000. Berbedanya ratusan dan di puluhan. Di antara sekian banyak pendapat, yang paling kuat adalah pendapat ulama Madinah. Berapa pendapat ulama Madinah itu? Al-Quran itu jumlah ayatnya adalah 6.236. Berapa Pak? 6.236. Berapa huruf? Ulama mengkaji, setelah dikaji hurufnya itu mencapai 325.015. Berapa? 325.015. Kata Al-Quran, kata Nabi SAW, setiap kita membaca satu huruf Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan, walakin alifun harfan, wa lamun harfan, wa mimun harfan. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kalau 325.015 ibu khatam, kita akan mendapatkan sekitar 3.250.150 kebaikan. Bayangkan. Nah, makanya kalau di Jakarta saya bilang sama ibu-ibu, nggak usah banyak-banyak baca Quran, tapi rutin saja. Ya, habis subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Nanti zuhur lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, Sadaqallahul Azim. Nanti assalamu lagi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, Sadaqallahul Azim. Maghrib lagi, Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Isalah lagi, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Satu hari 5 ayat, 1 minggu 35 ayat, 1 bulan 1 juz. Itu lebih baik daripada 1 Ramadan 5 kali khatam, selesai Ramadan tidak buka lagi Quran. Kenapa? Hablul a'mali illallah aqad wa adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik di sisi Allah itu adalah terus menerus, walaupun dibaca sedikit demi sedikit. Ya Bu, mulai hari ini Bapak Ibu biasakan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kewajiban kita terhadap Quran pertama adalah Iqra, baca. Yang pertama apa? Iqra, baca.
Maka Al-Quran kita baca, 3 yang kita dapatkan. Yang pertama, setiap hurufnya mendapat 10 kebaikan. Yang kedua, nanti hari akhirat kita akan mendapatkan syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an liqari'ihi. Bacalah Al-Quran, dan Al-Quran datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang yang membacanya Al-Quran itu. Dan orang yang baca Quran dan lancar dalam bacaannya, 3. Orang yang baca Quran lancar dalam bacaannya, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Adapun orang yang bacakan Quran tapi terbata-bata, dia mendapatkan pahala dari bacaan. Jadi jangan, Ustaz saya belum lancar baca Quran, jangan terbata-bata baca Quran, pahalanya di sisi Allah, Allah dapatkan itu. Ya. Berapa kewajiban terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah membaca. Yang kedua adalah mentadabburinya. Apa Bu? Pak? Mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah mendalami maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mendalami Quran atau di dalam hati mereka ada persoalan yang menutupinya? Ya, oleh karena itu membaca Quran perlu mentadabburinya. Bapak Ibu, saya sering mengatakan, ada nggak terjemahan Al-Quran? Ada. Ada. Benar ada terjemahan Al-Quran. Ada nggak terjemahan Al-Quran? Ada nggak? Ini terjemahan Al-Quran ada. Menurut hemat saya tidak ada terjemahan Al-Quran. Kenapa? Bahasa Al-Quran terlalu tinggi untuk diterjemahkan. Yang ada adalah terjemahan maknanya Al-Quran. Ya, Quran tidak bisa diterjemah, terlalu tinggi bahasanya. Ya, makanya Quran itu yang ada adalah terjemahan maknanya Al-Quran. Makanya sekarang untuk mendalami Quran itu, Bapak sekalian, Kementerian Agama sekarang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam 21 bahasa lokal. Jadi ada terjemah Quran bahasa Bugis, ada terjemah Quran bahasa Kaini, ada terjemah Quran bahasa Sasak. Udah 21 bahasa Quran kita terjemahkan di Kementerian Agama itu. Apa tujuannya? Supaya orang mudah untuk mendalami Al-Quran. Kenapa kita perlu mendalami Al-Quran? Karena Quran bukan hanya sekedar kita baca, tetapi juga kita tafsirkan. Apa namanya? Tafsir. Ya. Apa itu mentafsirkan? Menggali kedalaman maknanya Al-Quran. Maka para ulama mengatakan untuk mentadabburi Quran, untuk menghayati Quran, paling tidak 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah bacalah terjemahan dan tafsir Al-Quran itu. Kalau kita tidak punya kemampuan menafsir Quran, para ulama telah menafsirkan Quran. Ada tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Baca. Ya, ada tafsir Al-Qurtubi diterjemah, baca. Ya, kenapa? Karena kedalaman makna Quran itu luar biasa dahsyat. Dan kita tidak akan mampu untuk menangkap maknanya kalau kita tidak mendalaminya. Maka bukalah terjemahan, bukalah tafsirnya. Saya anjurkan bacalah tafsir Ibnu Katsir. Baca sama tafsir Ibnu Katsir. Jangan baca tafsir-tafsir yang tinggi seperti tafsirnya Syekh Qutb fi Zilalil Quran, itu tinggi sekali. Ya bacalah yang standar-standar tafsir Ibnu Katsir. Atau juga ada tafsir perkataan sekarang yang bagus, Taisir Karim Ar-Rahman, tafsir Kalamil Mannan, karangan As-Sa'di. Itu juga bagus. Menafsirkan Quran perlu dan berkata. Mantap. Yang kedua Bapak sekalian, supaya Al-Quran itu masuk dalam hati kita, bacalah Quran itu perlahan-lahan. Apa namanya? Tartil. Apa namanya? Watilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Bagaimana juga baca Quran tartil? Maka bacalah Quran dengan suara yang paling bagus.
Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, maka bersihkanlah, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suaranya yang indah, maka nanti akan meresapi ayat Quran itu dalam diri kita. Maka kalau kita sholat maghrib di mana? Di Masjidil Haram, kan terasa betul ya Bu ya? Allahu Akbar, sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, nangis ya Bu ya? Ya, tapi jangan seperti dulu ada jamaah saya, mohon maaf ya orang Madura. Ya, kita ngomong ya. Belum pernah pergi kemana-mana Bu. Ya, dia tahu kalau Bismillah itu harus dijaharkan. Ya, saya bawa jamaah ini pergi umroh, tiba di Madinah itu malam. Subuhnya berarti sholat subuh. Begitu sholat subuh, imam tidak baca alhamdulillah Bismillah, langsung baca alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu rakaat kedua sebelum sujud, dia tidak lagi kunut, ya, pulang ke hotel marah-marah. Ini imam di sini bodoh ini. Kenapa Pak? Dia tidak baca Bismillah dan tidak pulang saya bilang itu baca Bismillah dengan tidak pulang itu Pak, itu ada banyak pendapat, ya kan? Ada yang mengatakan Bismillah, ada yang mengatakan tidak pakai Bismillah, ada yang dibaca Bismillah dengan jahar, ada baca Bismillah dengan sir. Maka Quran itu akan terasa dalam diri kita kalau bacaan itu indah, ya kan? Kita tadabburi maknanya. Yang ketiga adalah belajarlah Quran itu berdasarkan asbabun nuzulnya. Apa namanya? Asbabun nuzulnya. Tatkala kita baca ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka tangan Abu Lahab. Loh, kenapa celaka tangan Abu Lahab? Ternyata Allah membalikkan kata-katanya kepada Abu Lahab. Ya, dulu waktu Nabi Muhammad di awal dakwah mengumpulkan para sahabat dan termasuk orang-orang Arab Mekah untuk menginformasikan bahwa beliau adalah nabi. Begitu dia informasikan ana rasulun baina yadaykum, maka Abu Lahab mengatakan tabbalaka ya Muhammad, alihadza jawabtana. Hai Muhammad, celaka engkau, gara-gara ini yang kau kumpulkan kami. Lalu perkataan tabbat itu dibalikkan oleh Allah kepada Abu Lahab. Yang celaka bukan Muhammad wahai Abu Lahab, yang celaka engkau wahai Abu Lahab. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Maka dengan mempelajari asbabun nuzul, kita seolah-olah hidup di dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Quran itu living bagi kita, hidup di tengah-tengah kita. Baca, tadabburi. Yang ketiga, dakwahkan